Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai umat muslim tentu kita tidak asing dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tahun 1077 sampai tahun 1166 M. Beliau adalah seorang ulama tersohor karena memiliki kemantapan sisi batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terkenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Selain memiliki kemantapan dalam sisi batin, Syekh Abdul Qadir juga memiliki kealiman dan keilmuan yang mendalam. Ajaran Sufisme yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir begitu masif tersebar sejak dari zamannya hingga sekarang. Menurut beberapa riwayat ulama, sang begawan Sufi dikenal lantaran berbagai karamah yang dimiliki. Bahkan di kalangan Islam tradisional, Syekh Abdul Qadir memiliki mukjizat seperti para nabi. Namun, penghargaan terhadap kebesaran Syekh Abdul Qadir sesungguhnya bukan hanya lantaran itu. Seperti batu karang yang terlihat dari samudera spiritualitas yang dalam, karamah hanyalah buah dari kedalaman ilmunya. Jikapun sisi hawari, ada perkara-perkara luar biasa yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir tidak menarik, namun tidak ada yang dapat menyangkal dan meragukan kapasitas dan kematangan ruhaninya. Berikut akan dibacakan risalah ke-26 sampai 30. Risalah ke-26 ia bertutur. Tabir penutup dirimu takkan tersibat, selama kau belum lepas dari ciptaan dan tak memalingkan hatimu darinya dalam segala keadaan hidup, selama hawa nafsumu belum pupus, begitu pula maksud dan kerinduanmu, selama kau belum lepas dari kemaujudan dunia ini dan akhirat, dan yang maujud dalam dirimu hanyalah kehendak Tuhanmu, dan kau terisi dengan nur Tuhanmu, dan tiada tempat di dalam hatimu, kecuali bagi Tuhanmu. Sehingga kau menjadi penjaga pintu kalbumu, dan kau dikaruniai pedang tauhid, keagungan dan kekuatan. Maka, segala yang kau lihat, yang mendekati pintu kalbumu dari benakmu, akan kau pisahkan kepalanya dari bahunya, sehingga tiada tersisa bagi dirimu, dambaanmu dan kerinduanmu akan dunia ini dan akhirat sesuatu yang berkepala, dan tiada dunia yang diperhatikan, tiada pendapat yang diikuti, kecuali kepatuhan kepada Allah dan penerimaan penuh ikhlas akan takdirnya, bukannya peluru penuh dalam takdir dan karunia-Nya. Dengan demikian, kau menjadi hamba Allah, bukan hamba manusia atau pendapat. Bila hal ini mengekal dalam hidupmu, tirai-tirai hormat diri akan menyelimuti kalbumu, parit-parit keluhuran dan daya keagungan akan mengitarinya, dan hatimu akan dijaga oleh tentara kebenaran, tauhid, dan pengawal-pengawal kebenaran akan ditempatkan di dekatnya. Sehingga orang tak dapat mendekatinya melalui kekejian, dambaan-dambaan hampa, kepalsuan-kepalsuan yang timbul dalam benak-benak manusia, dan melalui kesesatan yang tumbuh dari keinginan-keinginan. Jika ditakdirkan bahwa orang akan datang kepadamu terus-menerus dan mereka tak mengetahui kemuliaanmu, sehingga mereka mendapatkan cahaya yang menyilaukan, tanda-tanda yang jelas, kebijakan yang dalam, dan melihat keajaiban-keajaiban yang terang dan kejadian-kejadian sebagai sosok kehidupanmu, sehingga meningkatkan upaya mereka untuk mendekat kepada Allah, untuk patuh kepadanya, dan untuk mengabdi kepada Tuhan mereka. Meski semua ini terjadi, kau akan aman dari semua itu, dari kecenderungan jiwa manusiawimu kepada keinginan, dari puji diri, kesombongan orang-orang yang datang kepadamu dan perhatian mereka kepadamu. Juga, seandainya kau akan beristri cantik, bertanggung jawab atas dirinya dan atas perilakunya, maka kau akan aman dari keburukannya, akan diselamatkan dari memikul bebannya, dan ia, bagimu, akan menjadi karunia Allah, terahmati dan berlaku baik, bersih dari ketaktulusan, kekejian dan pengkhianatan. Maka ia akan melepaskanmu dari beban perilakunya dan akan menjauhkan darimu segala kesulitan karenanya. Seandainya ia melahirkan anak, maka ia akan menjadi anak yang saleh dan suci, yang akan menyenangkan pandanganmu. Allah berfirman, dan kami jadikan istrinya patut baginya, Surat Al-Anbiya ayat 90. Ya Tuhan kami, karuniakanlah pada istri-istri kami dan keturunan kami kesenangan mataku dan jadikanlah kami imam bagi mereka yang mencegah dari keburukan. Surat Al-Furqan ayat 74. Dan jadikanlah ia, ya Tuhanku,
orang yang kau ridai. Surat Maryam ayat 6. Maka doa-doa ini akan mewujud dan diterima, tak soal kau menyampaikan doa-doa ini kepada Allah, sebab doa-doa itu dimaksudkan bagi mereka yang layak begini, yang termatangkan dalam keadaan ini, dan yang kepada mereka dilimpahkan nikmat dan kedekatan Allah. Begitu pula, andai kata sesuatu dari dunia ini mendatangimu, ia takkan merugikanmu. Maka yang datang kepadamu merupakan bagianmu darinya, yang tersucikan demi kamu, oleh tindakan Allah, kehendaknya dan dengan perintahnya ia mencapaimu. Ia akan mencapaimu dan kau akan terpahalai, asalkan kau memperolehnya dalam kepatuhan kepadanya, persis sebagaimana akan dipahalainya kamu karena menunaikan salat dan puasa. Dan, kau akan diperintahkan, tentang yang bukan hakmu, untuk memberikannya kepada para sahabat, tetangga dan peminta yang layak memperoleh uang zakat sesuai dengan kebutuhan. Maka urusan-urusan akan diberikan kepadamu, sehingga kau tak mampu membedakan antara yang layak dan yang tak layak, dan antara kabar burung dengan pengalaman sejati. Maka urusanmu akan menjadi putih bersih, yang tiada kegelapan dan keraguan. Maka dari itu, bersabarlah, senantiasa bertakwalah, perhatikanlah masa kini, tenanglah. Tenanglah, waspadalah, selamatkanlah dirimu. Selamatkanlah dirimu, segeralah, segeralah, takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah, tundukkanlah pandanganmu, tundukkanlah pandanganmu, palingkanlah matamu, palingkanlah matamu, berlaku baiklah, hingga datang takdir dan kau kami bawa ke depan. Maka akan lenyap darimu segala yang memberatkanmu, kemudian kau dimasukkan ke dalam samudera nikmat, kelembutan dan kasih sayang, dan dibusanai dengan busana nur dan rahasia-rahasia ilahiyah. Lalu kau didekatkan, diajak bicara, diberi karunia, dilepaskan dari kebutuhan, dikukuhkan, dimuliakan dan dilimpahi kata-kata, sesungguhnya kamu pada sisi kami adalah orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya. Surat Yusuf ayat 54. Lalu tebaklah keadaan Yusuf dan para sidik ketika disapa dengan kata-kata ini dari lidah Raja Mesir, Raja dari Firaun. Jelaslah, itulah lidah Raja yang menyatakannya, yang adalah Allah, yang berbicara melalui lidah pengetahuan. Kepada Yusuf dianugerahkan kerajaan bendawi, yaitu kerajaan Mesir, juga kerajaan jiwa, yaitu kerajaan pengetahuan, ruhani, nalar, kedekatan dengannya, dan kedudukan tinggi di hadapannya. Allah berfirman, dan demikianlah kami anugerahkan kepada Yusuf kekuasaan atas negeri, ia berkuasa penuh, kemanapun ia suka. Surat Yusuf ayat 56. Negeri di sini ialah Mesir. Mengenai kerajaan ruhani, Allah berfirman, demikianlah, agar kami palingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba pilihan kami. Surat Yusuf ayat 24. Mengenai kerajaan pengetahuan, Allah berfirman, yang demikian ini adalah sebagian dari yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tak beriman kepada Allah. Surat Yusuf ayat 37. Bila kau disapa, wahai orang saleh, berarti kau dianugerahi banyak pengetahuan nan agung, kekuatan, kebaikan, kewalian biasa, dan perintah yang mempengaruhi ruhani dan yang bukan ruhani, dan teranugerahi daya cipta, dengan izin Allah, segala yang di dunia ini, meski akhirat belum tiba. Di akhirat kau akan berada di tempat damai dan di surga yang tinggi. Risalah ke-27 ia bertutur, anggaplah kebaikan dan keburukan sebagai dua buah dari dua cabang sebuah pohon. Cabang yang satu menghasilkan buah yang manis, sedang cabang yang satunya lagi, buah yang pahit. Maka dari itu, tinggalkanlah kota-kota, negeri-negeri yang menghasilkan buah-buah pohon ini dan penduduknya. Dekatilah pohon itu sendiri dan jagalah. Ketahuilah kedua cabang ini kedua buahnya, sekelilingnya, dan senantiasa dekatlah dengan cabang yang menghasilkan buah yang manis. Maka ia akan menjadi makananmu, sumber dayamu, dan waspadalah agar kau tak mendekati cabang yang lain, makan buahnya, dan akhirnya rasa pahitnya membinasakanmu. Jika kau senantiasa berlaku begini,
kau akan selamat dari segala kesulitan, sebab kesulitan diakibatkan oleh buah pahit ini. Bila kau jatuh dari pohon ini, berkelana di berbagai negeri, dan buah-buah ini dihadapkan kepadamu, lalu dibaurkan sedemikian rupa, sehingga tak jelas antara yang manis dan yang pahit, dan kau mulai memakannya, bila tanganmu mengambil buah yang pahit, sehingga lidahmu merasakan pahitnya, kemudian tenggorokanmu, otakmu, lubang hidungmu, sampai anasir tubuhmu, maka kau terbinasakan. Pembuanganmu akan sisanya dari mulutmu dan pencucianmu akan akibatnya tak dapat menghapus yang telah tertebar di sekujur tubuhmu, dan sia-sia. Tapi, jika kau makan buah yang manis dan rasa manisnya menebar ke seluruh anggota tubuhmu, maka kau beruntung dan bahagia, meski hal ini tak mencukupimu. Tentu, bila kau makan buah yang lain, kau takkan tahu bahwa buah yang ini pahit. Maka, kau akan mengalami yang telah disebutkan bagimu. Maka, tak baik menjauh dari pohon itu dan tak tahu buahnya. Keselamatan terletak pada kedekatan dengannya. Jadi kebaikan dan keburukan berasal dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Allah telah menciptakanmu dan yang kau lakukan. Surat As-Saffat ayat 96. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menciptakan penyembelih dan binatang yang disembelih. Segala tindakan hamba Allah adalah ciptaannya, begitu pula buah upayanya. Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung berfirman, masuklah ke dalam surga disebabkan yang telah kau lakukan. Surat An-Nahl ayat 32. Maha Agung Dia, betapa pemurah dan penyayang Dia. Ia berfirman bahwa masuknya mereka ke dalam surga disebabkan oleh amal-amal mereka, sedang kemaujudan amal-amal mereka adalah berkat pertolongan dan kasih sayangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang masuk ke dalam surga lantaran amal-amalnya sendiri. Ia ditanya, termasuk Anda ya Rasulullah? Ia berkata, iya, termasuk aku, jika Allah tak mengasihiku. Dalam berkata begini ia meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jika kau mematuhi perintah-perintahnya dan menghindari larangannya, maka dia akan melindungimu dari keburukannya, menambah kebaikannya bagimu, dan akan melindungimu dari segala keburukan, yang agamis dan duniawi. Mengenai keduniawian, Allah berfirman, demikianlah agar kami palingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba pilihan kami. Surat Yusuf ayat 24. Dan mengenai agama, ia berfirman, mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur lagi beriman. Surat An-Nisa ayat 147. Adakah bencana yang akan menimpa orang yang beriman lagi bersyukur? Sebab ia lebih dekat kepada keselamatan daripada bencana, sebab ia berada dalam kelimpahan, lantaran kebersyukurannya. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, tentu akan kami lipat gandakan nikmat-nikmat kami, bagimu. Surat Ibrahim ayat 7. Dengan demikian, keimananmu akan memadamkan api neraka, api siksaan bagi setiap pendosa. Adakah hal itu takkan memadamkan api bencana di kehidupan ini, ya Tuhanku? Dengan begini, segala musibah hanya akan melepaskannya dari kekejian hawa nafsu, dari kebertumpuan pada kehendak jasmani, dari kecintaan kepada orang, dan dari hidup bersama mereka. Maka dia diuji, hingga segala kelemahan ini lenyap darinya, dan hatinya tersucikan oleh ketiadaan semuanya itu, sehingga yang tertinggal di hati hanyalah keesaan Tuhan dan pengetahuan tentang kebenaran, dan menjadilah ia tempat curahan rahasia kegaiban, pengetahuan dan nur kedekatan. Sebab ia adalah sebuah rumah yang tiada ruang bagi selainnya. Allah berfirman, Allah tak menciptakan bagi manusia dua hati. Surat Al-Ahzab ayat 5. Sesungguhnya para raja, bila mereka memasuki sebuah kota, menghancur leburkannya, dan menghinakan penduduknya. Surat An-Naml ayat 34. Lalu mereka menghasilkan kemuliaan dari kebaikan mereka. Kedaulatan atas hati berada di awal kekejian hawa nafsu. Anasir tubuh selalu digerakkan oleh perintah mereka demi berbagai dosa dan kesia-siaan. Kedaulatan ini kini pupus, anasir tubuh merdeka, rumah raja dan pelatarannya, yaitu dada menjadi bersih.
Kini hati telah bersih, telah dihuni oleh tauhid, dan pelataran telah menjadi arena kecerahan dari kegaiban. Semua ini adalah akibat dari musibah, cobaan, dan buahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami, para nabi, adalah yang paling banyak diuji di antara manusia, sedang yang lain sesuai dengan kedudukannya. Aku lebih tahu tentang Allah daripada kamu, dan lebih takwa kepadanya daripada kamu." Siapapun yang dekat dengan raja harus semakin berhati-hati, sebab ia berada di hadapan sang raja yang maha melihat lagi maha mengetahui akan gerak-geriknya. Nah, jika kau berkata bahwa seluruh makhluk yang terlihat oleh Allah adalah seperti satu orang, sehingga tiada yang tersembunyi darinya, maka apa yang baik atau pernyataan apa ini? Mesti dikatakan kepadamu, bahwa bila kedudukan seseorang tinggi dan mulia, bahaya juga semakin besar, sebab perlu baginya bersyukur atas karunia-Nya bagimu. Sehingga sedikit pun menyimpang dari pengabdian kepadanya akan merusak kebersyukurannya dan kepatuhannya kepadanya. Allah berfirman, "Hai istri-istri Nabi, barang siapa di antaramu berbuat keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka." Surat Al-Ahzab ayat 30. Allah berfirman demikian tentang istri-istri ini, karena telah disempurnakannya nikmatnya atas mereka dengan menghubungkan mereka kepada Nabi. Bagaimanakah kiranya kedudukan orang yang dekat kepadanya? Allah adalah maha tinggi atas ciptaannya. Tiada menyerupainya, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Risalah ke-28 ia bertutur, "Engkau menginginkan agar kebahagiaan dan kedamaian terlimpahkan kepadamu, padahal kau masih berupaya membinasakan hewanimu. Harapan akan balasan di dunia ini dan di akhirat, dan hal ini masih bersemayam dalam dirimu. Wahai yang terburu-buru, berhenti dan berjalanlah perlahan-lahan, wahai yang berharap. Pintu tertutup selama keadaan ini masih berlangsung. Sesungguhnya beberapa sisa dari hal-hal ini masih ada padamu, dan beberapa butir kecilnya masih bersemayam dalam dirimu. Itulah kontrak kebebasan seorang hamba sahaya, selagi masih ada sepeni pun padanya, kau tertutup darinya. Selama kau masih menghisap biji kurma dari dunia ini, dari hawa nafsu, maksud dan kerinduanmu, dari memperhatikan sesuatu dari dunia ini, dari mengupayakan sesuatu pun darinya, atau mencintai sesuatu keuntungan duniawi atau akhirat, selama hal-hal ini masih bersemayam dalam dirimu, kau masih berada di pintu peluruhan diri. Berhentilah di sini, sampai peluruhan dirimu sempurna, lalu kau dikeluarkan dari tempat peleburan, dan kau terbusanai, terhiasi dan menjadi harum, lalu kau dibawa kepada Raja Nan Agung dan berkata, "Sesungguhnya kamu pada sisi kami menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya." Surat Yusuf ayat 54. Maka kau dianugerahi limpahan nikmat, dibelai dengan rahmat-Nya, diberi minuman, didekatkan, dan diberi pengetahuan tentang yang rahasia. Kemudian kau terbebaskan dari kebutuhan, karena yang diberikan kepadamu berasal dari hal-hal ini, dan terbebaskan dari kebutuhan segala suatu. Tidakkah kau lihat kepingan emas, yang beraneka ragam yang beredar pagi dan petang, di tangan para penjual obat, tukang jagal, penjual makanan, penyamak, tukang minyak, pembersih dan lain-lain, baik yang bagus, rendah ataupun yang kotor. Kemudian kepingan-kepingan ini dikumpulkan dan memasukkan ke dalam tempat peleburan logam, lalu kepingan-kepingan ini meleleh dalam kobaran api, dikeluarkan darinya, ditempa dan dijadikan hiasan-hiasan, diperhalus, diperintah, dan kemudian ditempatkan di tempat-tempat terbaik, rumah-rumah, di balik kunci, dalam kota-kota, tempat-tempat gelap, atau dijadikan hiasan sebuah jembatan, dan kadang jembatan seorang raja besar. Dengan demikian, kepingan-kepingan emas itu berlalu dari tangan para penyamak ke hadapan para raja dan istana setelah dilebur dan ditempa. Dengan begini, duhai yang beriman, jika kau senantiasa bersabar dengan karunia-Nya, dan berpasrah terhadap takdir-Nya, maka kau akan didekatkan kepada Tuhanmu di dunia ini,
dikaruniai pengetahuan tentangnya dan segala pengetahuan serta rahasia, dan akan dikaruniai tempat damai di akhirat bersama dengan para nabi, siddiq, syahid dan solih dalam kedekatan Allah, dalam rumahnya, dan dekat dengannya, sembari meregup kasih sayangnya. Maka dari itu, bersabarlah, jangan terburu-buru, ridalah senantiasa dengan takdirnya, dan jangan mengeluh terhadapnya. Jika kau lakukan yang demikian, maka kau akan merasakan kesejukan ampunannya, lezatnya pengetahuan tentangnya, kelembutan dan karunia-Nya. Risalah ke-29 ia bertutur. Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemiskinan mendekatkan kepada kekafiran. Hamba yang beriman kepada Allah dan memasrahkan segala urusannya kepadanya, diberi kemudahan oleh Allah dan keyakinan teguh bahwa apapun yang akan datang kepadanya, akan sampai kepadanya, dan apapun yang tak mencapainya, takkan datang kepadanya, dan bahwa, barang siapa patuh kepada Allah, Ia berikan baginya jalan keluar dan rizki yang tak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Surat At-Talaq ayat 2-3. Ia berkata begini kala ia dalam kemudahan dan kesenangan, lalu Allah mengujinya dengan musibah dan kemiskinan, maka ia berdoa dengan penuh kerendah dirian, tapi ia tak mengabulkannya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemiskinan mendekatkan kepada kekafiran, berlaku. Maka Allah bermurah kepadanya, Ia sirnakan darinya segala yang merundungnya, terus memberinya kesenangan, kelimpah ruahan, dan daya untuk bersyukur serta memuji Allah, hingga ia menghadapnya. Bila Allah ingin mengujinya, Ia kekalkan musibahnya padanya dan memutuskan darinya pertolongan iman. Maka Ia menunjukkan kekafiran dengan menyalahkan dan menuduh Allah, dan dengan meragukan janjinya. Sehingga ia mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah, mengingkari ayat-ayatnya, dan merasa marah kepada Tuhannya. Mengenai orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling sengsara pada hari kebangkitan ialah orang yang telah diberi kemiskinan oleh Allah di kehidupan ini, dan disiksa di akhirat. Kami berlindung kepada Allah dari hal semacam itu. Kemiskinan yang diperbincangkan ini ialah kemiskinan yang membuat manusia lupa kepada Allah, dan karena inilah, ia berlindung kepadanya. Orang yang hendak dipilih oleh Allah, yang telah dijadikan pilihannya dan pengganti para nabinya, dan yang telah dijadikan pilihannya dan pengganti para nabinya, dan yang telah dijadikan sebagai penghulu para walinya, manusia agung dan berilmu, perantara dan pembimbing ke arah Tuhan. Kepada orang ini, Ia anugerahkan limpahan kesabaran, kepatuhan dan keterleburan dalam kehendaknya. Kemudian Ia karuniakan kepadanya limpahan rahmat-Nya sepanjang siang dan malam, sendiri atau bersama, kadang tampak, kadang tak tampak, dan menyertai inilah berbagai kelembutan, hingga akhir hayatnya. Risalah ke-30 ia bertutur. Betapa sering kau berkata, apa yang mesti kulakukan, apa yang mesti kugunakan untuk mencapai tujuanku. Tetaplah di tempatmu, jangan melampaui batasmu, sampai jalan keluar dikaruniakan bagimu darinya yang telah memerintahkanmu untuk tinggal di tempatmu. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bersabarlah, senantiasa berteguhlah dan jagalah kewajibanmu terhadap Allah. Surat Ali Imran ayat 199. Ia telah memerintahkanmu untuk bersabar, wahai orang-orang beriman, untuk berlomba-lomba dalam kesabaran, untuk berteguh, untuk senantiasa ingat dan untuk menjadikan hal ini sebagai kewajiban. Ia kemudian memperingatkanmu terhadap ketaksabaran, sebagaimana firman-Nya, jagalah senantiasa kewajibanmu terhadap Allah, dan ini berkenaan dengan pengabaian kebajikan ini. Ini berarti bahwa kau harus senantiasa bersabar. Kebaikan dan keselamatan ada dalam kesabaran. Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesabaran dan keimanan serupa dengan kepala dan tubuh. Bagi segala sesuatu ada balasannya sesuai dengan kadarnya, tetapi balasan bagi kesabaran tak terhingga. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya kesabaran akan diberi pahala yang tak terhingga. Surat As-Zumar ayat 10. Nah, jika kau jaga kewajibanmu terhadapnya dengan sabar,
dan memperhatikan batas-batas yang telah ditentukan olehnya, maka ia akan membalasmu sebagaimana yang dijanjikannya kepadamu dalam kitabnya. Barang siapa menjaga kewajibannya terhadap Allah, maka ia akan membuatkan baginya tempat, dan memberinya rizki yang tak diduganya. Surat At-Talaq ayat 123. Bersabarlah dengan mereka yang beriman kepada Allah, hingga jalan keluar terbentang bagimu, sebab Allah telah menjanjikanmu kecukupan dalam firman-Firman-Nya. Barang siapa beriman kepada Allah, maka ia mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Bersabarlah selalu dan berimanlah kepada Allah bersama mereka yang berbuat kebajikan terhadap orang lain, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu balasan untuk ini. Sebagaimana firman-Nya, demikianlah kami balasi mereka yang berbuat kebajikan terhadap yang lain. Surat Al-An'am ayat 85. Allah akan mencintaimu lantaran kebajikan ini, sebab Ia berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan terhadap orang lain. Surat Ali Imran ayat 133. Jadi, kesabaran adalah sumber segala kebajikan dan keselamatan di dunia ini dan di akhirat. Dan melaluinya para mukmin mencapai kepasrah ikhlasan terhadap kehendak Allah, dan kemudian melebur dalam tindakan-tindakan Allah, yang adalah keadaan para badal atau gaib. Maka jangan sampai gagal meraih keadaan seperti ini, agar kau tak hina di dunia ini dan di akhirat, agar kekayaan keduanya ini tak berlalu darimu.